Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Sword of Coming episode 60. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di bawah gapura di depan kantor pengawasan Tungku, Chen Dui bercerita tentang berbagai hal aneh dan menarik, dan gadis kecil dari Sunskok Mountain mendengarkan ceritanya dengan penuh semangat. Tao Zi mendecakkan lidahnya karena heran dan memuji, "Kakak, kamu tahu banyak sekali." Chen Dui tersenyum tipis dan menjawab, "Kamu juga akan tahu banyak saat kamu dewasa." Song Jixin setengah serius saat dia merenung, "Chen Dui, kamu juga tampak seperti orang yang cukup normal ketika kita berinteraksi secara normal seperti ini." Chen Dui mengangkat sebelah alisnya dan bertanya, "Jadi maksudmu aku harus bersikap tunduk dan merendahkan diri di hadapan Raja Kekaisaran Li Agung, Song Changjing?" Song Jixin tertawa terbahak-bahak. Ia menunjuk Chen Dui dan berkata, "Jika Tuan Qi, guru di sekolah swasta di kota kecil kita, mendengar ini, ia pasti akan mengerutkan kening. Tahukah Anda memperlakukan segala sesuatu seolah-olah semuanya hitam atau putih. Ini sangat tidak masuk akal. Mungkin kedengarannya masuk akal pada awalnya, tetapi sebenarnya sangat rapuh terhadap pengawasan. Yang ingin kukatakan adalah, kau tentu tidak perlu bersikap patuh di hadapan Song Changjing, dan kau juga tidak boleh bersikap demikian. Namun, Song Changjing tetaplah orang paling berkuasa di Kekaisaran Li Agung. Tidak hanya itu, dia bahkan seorang Grandmaster bela diri yang hebat. Sebagai orang luar, kamu seharusnya mengikuti adat istiadat setempat dan juga menunjukkan sedikit rasa hormat kepada tuan rumahmu. Bukankah ini benar? Mengapa kamu bersikeras memasang ekspresi dingin dan bertindak seperti pemilik tempat ini? Baiklah jika kamu ingin bertindak seperti itu. Namun, kamu masih berani membantah Song Changjing setelah dipukuli setengah mati olehnya. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi kepadamu." Pada akhirnya, Song Jixin menunjuk dirinya sendiri dan berkata sambil terkekeh, "Bahkan orang yang bermulut kotor dan berhati jahat sepertiku pun paham perlunya menilai situasi dan bertindak dengan tepat." Chen Dui ragu sejenak sebelum menjawab, "Itu seperti muatan yang saling tolak. Saya juga seorang seniman bela diri, dan sejujurnya, saya selalu memandang rendah sesama seniman bela diri dari benua botol berharga timur. Tentu saja, pada akhirnya saya terbukti salah. Sangat salah." Song Jixin sedikit tercengang, dan berkata, "Kamu orang yang cukup realistis. Jika seorang seniman bela diri tidak mengakui kekuatan seseorang, lalu apalagi yang bisa mereka akui?" Chen Dui menjawab dengan acuh tak acuh. Song Jixin tiba-tiba mengajukan pertanyaan tajam, "Rasanya kalian orang luar yang datang ke kota kecil kami untuk mencari harta karun dan kesempatan yang ditakdirkan memiliki pandangan yang cukup berbeda dari kami mengenai prinsip dan penalaran. Apakah karena kalian lebih kuat dari kami?" Chen Dui menggelengkan kepalanya dan menjawab sambil tersenyum, "Tidak perlu aku menjelaskan apapun. Begitu kau meninggalkan kota kecil ini di masa depan, kau juga akan menjadi seperti kami dengan sangat cepat. Ketika kau memasuki jalur kultivasi suatu hari nanti, kau secara alami akan mengerti apa yang kumaksud. Kalau tidak, kau tidak akan mengerti bahkan jika aku berbicara sampai mulutku kering." Song Jixin menghela napas dengan emosi. "Menjadi seperti kalian semua, sungguh tidak menarik." Tao Zi tiba-tiba menyela pada saat ini, menyarankan, "Kalau begitu, datanglah ke Gunung Sunskok untuk bermain." "Sangat menarik." Song Jixin menepuk kepala kecilnya dan dengan santai menjawab, "Tentu saja." Chen Dui berbalik, secara naluriah merasa sedikit tegang dan cemas. Mengenakan jubah putih dan mengenakan sabuk giok, Song Changjing berdiri di dekat gapura. Ia menoleh ke Song Jixin dan berkata, "Kembalilah ke lorong vas tanah liat dan kemasi barang-barangmu. Kita akan segera berangkat." Song Jixin tersenyum dan menjawab, "Mengerti. Sudah hampir waktunya untuk pindah dan meninggalkan rumah." Tao Zi enggan mengucapkan selamat tinggal, dan bertanya, "Meninggalkan rumah? Apakah itu berarti membawa pohon bersamamu dan meninggalkan rumah?" Song Jixin tertawa terbahak-bahak, lalu berdiri dan berkata, "Ayo pergi, aku akan mengantarmu pulang dulu." Ini yang disebut bertanggung jawab dari awal hingga akhir. Song Jixin memegang tangan gadis kecil itu dan berjalan bersamanya menuju gerbang kantor. Dia berbalik dan bertanya, "Tidak akan ada pembunuh di luar gerbang di Fortune Street, kan?" Song Changjing terkekeh dan menjawab, "Kamu perlu bertanya pada tetangga dan temanmu."
Song Jiksin mengerutkan bibirnya. Ia menatap langit, dan yang terlihat olehnya adalah lapisan awan tebal dan gelap. Sepertinya akan turun hujan. Suasana hatinya langsung anjlok. Setelah mengantar Tao Si pulang, Song Jiksin terkejut melihat Song Changjing berdiri di bawah pohon lokas tua. Ia berjalan cepat dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kau terburu-buru pergi. Song Changjing mengangguk dan menjawab, saya baru saja menerima kabar. Ada masalah yang harus saya tangani sendiri, jadi kita akan langsung naik kereta kuda ke Gang Fast Tanah Liat. Kita akan berangkat setelah kamu selesai mengemasi barang-barangmu. Song Jiksin menoleh, dan benar saja, ada 3 kereta kuda di luar gerbang kantor pengawasan Tunku. Ini mungkin pertama kalinya dia naik kereta kuda. Song Jiksin membungkuk dan masuk ke dalam kereta di depan. Song Changjing mengikutinya, dan dia duduk bersila. Song Jiksin melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa kereta itu benar-benar kosong. Hanya ada kasur jerami untuknya duduk. Ini benar-benar berbeda dari kemewahan yang dia bayangkan, dan itu bukan sesuatu yang akan membuat seseorang berseru kegirangan dan takjub. Song Jiksin sedikit kecewa. Awalnya, dia sangat ingin melihat ekspresi takjub Zigui ketika dia memasuki kereta. Terdengar suara derap kaki kuda yang nyaring saat kuda-kuda berlari di atas lempengan batu biru di jalan. Ketiga kereta kuda itu meninggalkan Fortune Street satu demi satu. Song Changjing mengangkat tirai untuk melihat keluar ke arah kota kecil itu. Mulai hari ini dan seterusnya, Kekaisaran Li Agung akan kehilangan kendali nominalnya secara menyeluruh atas dunia kecil ini. Namun, jika dipikir-pikir kembali, berkat manfaat besar yang diberikan oleh dunia kecil ini, Kekaisaran Li Agung mampu tumbuh dari kekaisaran kecil di suatu sudut benua botol harta karun timur menjadi kekaisaran manusia terbesar di benua itu. Bukan salah satu yang terbesar, tetapi yang terbesar. Ini adalah dunia kecil dengan 1000 kilometer gunung dan sungai. Di masa depan, informasi tentang dunia kecil ini mungkin hanya dapat ditemukan dalam buku-buku sejarah kekaisaran rahasia Kekaisaran Li besar. Song Changjing menyingkirkan pikiran-pikiran itu dari benaknya dan dengan santai bertanya, kau tidak akan mengucapkan selamat tinggal pada Chen Pingan. Jalanan menjadi tidak rata setelah meninggalkan Fortune Street, dan tubuh Song Jiksin mulai bergoyang ringan mengikuti gerakan kereta. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, sulit untuk mengatakan apakah dia masih bisa hidup. Jika aku disambut oleh mayat setelah menunggu lama, betapa menjijikkannya itu. Bahkan teman baiknya telah meninggal, jadi pada saat itu, bukankah aku, tetangganya, akan membantunya mengatur pemakaman? Song Changjing menjawab dengan anggukan. Gadis kecil dari Gunung Sun Skok menyebutkan seseorang bernama Makuk Suan, lanjut Song Jiksin. Dia dari Gang Bunga Aprikot, dan usianya hampir sama denganku. Kudengar dia menjual cenpingan dan lokasi persembunyian gadis muda itu ke Gunung Sun Skok dengan harga 1 kantong koin persembahan. Apakah kau tahu latar belakangnya? Kudengar dia adalah seorang retard yang tertantang mental, dan aku tidak pernah menyangka dia bisa menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Song Changjing memikirkannya sejenak sebelum menjelaskan, beberapa petunjuk telah ditemukan mengenai pembunuh yang bersembunyi di klan Song sebelumnya, orang yang berusaha membunuh pangeran dari negara Sui besar di Gang Naga. Di antara petunjuk-petunjuk ini, ada sesuatu tentang bocah lelaki Makuk Suan. Dalam beberapa tahun terakhir, pembunuh yang dulunya seorang tahanan itu berinteraksi dengan Makuk Suan secara rahasia berkali-kali. Mungkin saja mereka adalah guru dan murid. Namun, Gunung Bela Diri Sejati tiba-tiba ikut campur dalam masalah ini, jadi kita tidak punya pilihan selain mengesampingkannya untuk sementara waktu. Lagi pula, ada banyak murid Gunung Bela Diri Sejati di pasukan Kekaisaran Li Agung. Selain itu, beberapa dari mereka juga merupakan pejabat yang cukup tinggi. Song Jiksin tersenyum dan merenung, Paman, ada kalanya kamu harus berkata, tidak punya pilihan. Song Changjing tidak menghiraukan hal ini, dan berkata, siapa yang menyuruhku berada di posisi yang penting dan tidak fleksibel seperti ini? Raja Li Agung yang menyebalkan ini. Saat kereta mendekati Gang Fast Tanah Liat, Song Jiksin bertanya, apakah Chen Pingan benar-benar hanya Chen Pingan? Song Changjing tidak dapat menahan tawa. Sebelum Anda pindah ke lorong Fast Tanah Liat, kantor pengawasan Tunku sudah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap latar belakangnya, tepatnya beberapa generasi leluhurnya. Garis keturunannya jelas, dan sama sekali tidak ada yang luar biasa atau bermasalah. Garis keturunannya juga tidak ada hubungannya dengan gagasan tentang kekayaan, kebangsawanan, kekuasaan, dan pengaruh. Apakah Chen Dui tadi membuatmu takut? Tenang saja, aku sudah punya dugaan yang cukup kuat mengenai latar belakangnya. Cabang klan Chen tempat dia berasal tidak memiliki hubungan dengan cabang klan Chen tempat Chen Pingan berasal. Jadi, kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Chen Pingan hanyalah Chen Pingan.
Satu-satunya orang yang bisa dianggap sebagai kerabat jauhnya adalah Chen Songfeng, begitu pula klan Chen dari Dragon Tail County. Namun, pikirkan saja, mereka tidak pernah berhubungan selama beberapa ratus tahun, jadi apakah mereka masih bisa dianggap sebagai kerabat? Tidak hanya itu, klan Chen di kota kecil itu telah jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan sehingga hanya satu anggota yang bukan pelayan atau pembantu. Pada masa kemakmuran, akan ada banyak teman, sedangkan pada masa kesusahan, tidak ada satupun dari 20 orang. Anda telah membaca beberapa buku, jadi bagaimana mungkin Anda tidak memahami konsep ini? Song Jixin tidak mau mengalah, dan bertanya, lalu bagaimana dengan leluhur-leluhurnya? Apakah tidak ada satupun orang yang kuat dan berpengaruh? Bahkan tidak ada satupun. Song Changjing terkekeh dan berkata, oh, jadi kamu berharap bahwa leluhur Chen Pingan lebih unik dan luar biasa. Song Jixin tidak menyembunyikan pikirannya, dia mengangguk dan menjawab, Mehaem, aku akan merasa sedikit lebih baik jika dia berbeda dari orang biasa. Song Changjing menjadi semakin penasaran, dan menggodanya, bagaimana dia bisa menindasmu? Bagaimana dia membuatmu begitu terobsesi padanya? Tapi menurut pemahamanku tentang anak muda itu, dia tidak tampak seperti. Song Jixin terkekeh dingin dan memotong pembicaraannya, menyela, mungkin orang-orang di daerah kecil tidak memiliki pikiran yang luas atau pandangan yang jauh. Namun, kita jelas tidak bisa mengabaikan mereka sebagai orang bodoh. Mereka yang baik akan tulus dan murah hati, sementara mereka yang jahat akan licik dan menyedihkan. Ada juga mereka yang akan sangat bodoh, dan mungkin bahkan jahat pada saat yang sama ketika mereka bodoh. Song Changjing bahkan lebih bingung, dan dia bertanya, lalu, tipe orang yang manakah Chen Pingan? Song Jixin menghela napas, dengan nada kesal dalam suaranya saat dia meratap, dia tidak bisa dianggap sebagai tipe apapun, dia benar-benar idiot. Itulah sebabnya aku merasa sangat tertekan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ning Yao berjongkok di depan bangku dan mengamati dengan saksama wajah Chen Pingan yang sedang tidur. Pikirannya dipenuhi dengan keheranan. Kemampuan mistik ini benar-benar misterius dan tak terduga. Chen Pingan tidur dalam posisi aneh, dan ini menyebabkan seluruh tubuhnya memancarkan rasa kesederhanaan alami. Meskipun Ning Yao tidak mampu menjelaskan kemampuan mistik ini, dia memiliki intuisi bawaan yang memungkinkannya menentukan apakah kemampuan mistik itu membangun atau merusak. Ning Yao berbalik dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu orang yang membimbing kultivasi Chen Pingan. Orang tua itu menghisap beberapa kali dari pipa rokoknya sebelum menyilangkan kakinya dan menatap langit yang gelap dan tirai hujan. Dia terkekeh, kultivasi. Ini bisa dianggap sebagai kultivasi. Apakah ada orang lain yang memiliki hak untuk mendirikan ajaran mereka sendiri dan menjadi leluhur muncul di dunia luar? Dan karena ini, mereka telah menyebabkan dunia kultivasi menurun dari tahun ke tahun. Tidak mungkin, kan? Beberapa makhluk perkasa itu tidak menjalankan amal. Karena mereka telah memutuskan untuk menjadi tauti sendiri, mereka tidak punya pilihan selain melanjutkan jalan ini. Mereka pasti tidak akan membiarkan orang lain mengambil sepotong kue mereka. Catatan, Tauti adalah makhluk mitologi Tiongkok kuno yang melambangkan kerakusan. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ning Yao merasa bingung, dan bertanya, Tuan Yang, apa yang Anda bicarakan? Orang tua itu tergagap saat mendengar ini. Orang tuamu tidak menceritakan kepadamu tentang sejarah peninggalan kuno ini. Ning Yao menggelengkan kepalanya dan menjawab, kakek nenekku meninggal lebih awal, dan orang tuaku tidak suka membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan dunia lain. Mereka takut aku akan kabur dari rumah. Pak tua yang menoleh dan mengamati gadis muda itu dengan saksama. Akhirnya, ia bertanya, berapa banyak karakter yang tertulis di dinding itu sekarang? Banyak tokoh heroik dan kuat muncul di generasi kakekku, jadi 2 karakter tambahan terukir di dinding hanya dalam waktu 100 tahun. Sekarang totalnya ada 18 karakter, jawab Ning Yao jujur. Sudah ada 18 karakter, kata lelaki tua itu dengan emosi. Dao Power, Grand Majestic, dan Western Land. Selain ke-6 karakter ini, apalagi yang lain? Tanah terlarang kolam petir, pedang Qi, Chen, dan Dong yang abadi, jawab Ning Yao dengan sungguh-sungguh. Pak tua yang mengerutkan kening dan bertanya, gadis kecil, bagaimana dengan karakter terakhir? Apakah kamu memakannya? Aku lupa. Ning Yao mendengus. Orang tua itu tidak bertahan, dan dia mengajukan pertanyaan lain, katanya, apakah peraturannya masih sama? Seseorang akan memiliki hak untuk menuliskan 1 karakter di dinding untuk setiap iblis tingkat kenaikan yang mereka bunuh. Mengapa kamu tahu begitu banyak tentang kampung halamanku? Ning Yao bertanya sambil mengerutkan kening. Pak tua yang tersenyum dan menjawab, dahulu kala ada seorang pendekar pedang yang datang ke kota kecil kami, dan dia punya kebiasaan mencatat pengalaman perjalanannya.
Akhirnya, dia meninggal di dekat situ, jadi aku mengambil buku harian perjalanannya yang tebal dan membolak-baliknya setiap kali aku bosan. Ning Yao merasa skeptis dengan penjelasan ini. Seolah-olah ada mata di belakang kepalanya, lelaki tua itu menambahkan, terserah padamu apakah kau percaya ini atau tidak. Ning Yao mengamati kondisi Chen Pingan, dan dia merasa Chen Pingan sedang dalam kondisi meditasi yang mendalam. Apa yang terjadi padanya? Tanyanya. Kematian kecil, jawab Pak Tua yang perlahan. Penganut Taoisme menyebut tidur sebagai kematian kecil. Ning Yao merasa sedikit jengkel. Kata-kata Pak Tua Yao itu pedas dan menyakitkan di telinga atau aneh dan sulit dimengerti. Orang tua itu merenung dalam hati, katanya, gadis kecil, izinkan aku bertanya sesuatu kepadamu. Ketika seseorang mengatakan sesuatu dalam benaknya, ini disebut sebagai suara dalam benak. Jadi, suara ini milik siapa? Ning Yao tergagap setelah mendengar ini, dan dia berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia menutup matanya dan berkonsentrasi penuh. Setelah itu, dia menjadi sangat mengantuk. Pada akhirnya, kepalanya terkulai saat dia tertidur. Pak Tua yang berdiri, berjalan mengitari Ning Yao dan berhenti di depan Chen Pingan. Ia menunjuk Ning Yao dengan pipa rokoknya dan berkata, lihatlah dia. Hanya dengan sedikit bimbingan dan beberapa patah kata, dia dapat langsung naik ke tingkat berikutnya. Sekarang, lihatlah dirimu sendiri. Kamu memiliki semua kemampuan, tetapi kamu masih suka bersikap keras kepala. Apa gunanya bersikap keras kepala? Apakah kamu pikir surga akan tertidur dan secara tidak sengaja memberimu kesempatan yang ditakdirkan? Pak Tua yang kembali ke tempat duduknya dan menatap hujan yang semakin deras. Tetesan air hujan yang deras menghantam lantai halaman. Ekspresinya menjadi sedikit sedih, dan dia bergumam, setelah bertahun-tahun memilih di antara begitu banyak orang, siapa yang mengira bahwa kandidat yang paling tidak memiliki harapan akan memiliki kehidupan yang paling tangguh. Seorang anak laki-laki yang sangat kurus membawa sekeranjang besar sayuran liar dan memegang 7 atau 8 ekor ikan kecil di tangannya saat berjalan melalui lorong-lorong. Setelah memasuki halamannya, seorang anak laki-laki muda yang kaya dengan pakaian sutra melangkah di atas bangku dan memanjat ke dinding halaman yang rendah. Dia berjongkok di sana tanpa peduli akan mengotori pakaiannya yang mahal, dan dia terkekeh, "Oi, Chen Pingan, kamu mendaki gunung dan mengarungi sungai untuk mencari makanan lagi. Kemampuanmu untuk hidup dari gunung dan air benar-benar mengesankan. Bisakah kamu membawaku bersamamu di masa depan? Aku akan menghadiahimu beberapa koin tembaga." Anak lelaki kurus itu tersenyum dan menjawab, "Kamu tidak perlu memberiku uang." Anak laki-laki kaya itu mengerutkan kening dan berkata, "Kau boleh pergi kalau tidak mau." Aku bahkan tidak mau pergi lagi." Chen Pingan muda menarik ikan kecil dari tali alang-alang. Ikan terbesar seukuran telapak tangannya, sedangkan ikan terkecil hanya seukuran ibu jarinya. Anak laki-laki itu berjinjit dan meletakkan ikan di ambang jendela untuk dikeringkan. Ikan-ikan itu bisa dimakan setelah dikeringkan, dan tidak perlu menambahkan garam. Tidak hanya itu, perutnya juga tidak perlu diiris dan isi perutnya dibuang. Ini bukan karena dia takut repot. Sebaliknya, karena tidak banyak daging yang tersisa jika dia melakukan ini. Bagaimanapun, dia merasa ikan itu renyah dan lezat. Anak orang kaya Song Jixin merasa sedikit menyesal setelah mengucapkan kata-kata itu. Kenyataannya, dia selalu iri dengan tetangganya yang seusia dengannya. Dia selalu pulang ke rumah dengan sesuatu di tangannya, entah itu kelinci liar, ikan lele, buah beri liar, atau apapun. Dia tergoda setiap kali melihat ini, dan ini benar-benar pesta yang memanjakan matanya. Namun, pemuda keras kepala itu tidak mau meminta maaf. Setelah melihat gerakan Chen Pingan yang cekatan dan tanpa beban, dia semakin merasakan sedikit rasa tidak senang yang menyesakkan. Chen Pingan ini sangat miskin sehingga ia hampir tidak mampu membeli makanan, dan ia juga tidur di kamar kumuh yang anginnya berhembus dari segala arah. Bahkan, ia tidak mampu membeli sebatang manisan Houghton. Kalau begitu, apa yang membuatnya begitu bahagia? Sambil berjongkok di tembok, anak muda yang kaya itu sangat bingung. Suatu hari, pemuda kaya yang hanya bisa tinggal di lorong vas tanah liat tetapi tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian pulang ke rumah dengan wajah lebam-lebam. Pakaiannya juga penuh lumpur. Zigui baru saja menjadi pembantunya, dan dia bertanya kepadanya apa yang telah terjadi. Namun, Song Jixin menolak untuk memberitahunya apapun yang terjadi. Setelah kembali ke kamarnya, dia menutup pintu dan berbaring di tempat tidur. Dia berdebat dengan seseorang hari ini, dan bahkan berkelahi dengan mereka. Bahkan sekarang, beberapa kata-kata berbisa mereka masih terngiang di telinganya, menyebabkan anak muda yang sombong itu merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Ekspresinya berubah antara kesedihan dan kemarahan.
Kamu hanya punya sedikit uang, itu saja. Apa yang membuatmu begitu sombong? Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Chen Ping'an. Meskipun orang tuanya sudah meninggal, setidaknya dia tahu siapa orang tuanya. Apakah kamu tahu siapa orang tuamu? Dia tidak dapat menghilangkan kata-kata ini dari pikirannya. Song Jixin berguling-guling di tempat tidurnya, namun dia tidak dapat tertidur apapun yang terjadi. Keesokan harinya, pemuda kaya itu tidak berjongkok di dinding halaman dan mengobrol dengan tetangganya seperti biasa. Sebaliknya, ia secara mengejutkan mengunjungi rumah Chen Ping'an. Dia mengatakan sesuatu kepada Chen Ping'an, dan setelah beberapa hari, Chen Ping'an meninggalkan kota kecil itu dan mengingkari janjinya kepada mendiang ibunya. Dia masih sangat muda, tetapi dia telah pergi ke Tungku Naga untuk menjadi murid. Ada sosok yang menyelinap di balik pintu belakang apotek, dan setelah melihat sekilas mereka, Pak Tua yang tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berbalik, tidak ingin mengotori matanya. Sosok yang menyelinap itu merasa sangat terluka setelah melihat tanggapan lelaki tua itu. Yang lebih menyakitkan baginya adalah kenyataan bahwa wanita yang seharusnya ia panggil sebagai kakak ipar itu dengan marah menyingkirkan kepalanya dengan satu tangan. Sambil memegang payung dengan tangan lainnya, ia melangkah menuju gedung di halaman belakang. Setelah melihat lelaki tua itu, ia segera bersiap untuk membentaknya. Pak tua yang menghela napas, lalu bergegas keluar gedung dan menutup pintu di belakangnya. Ia berdiri di tangga dan menatap wanita yang hendak membuat keributan. Pada saat ini, ia bahkan kehilangan minat pada pipa rokoknya. Wanita itu berhenti dan meletakkan tangannya di pinggul, sambil memaki, "Apa yang kau lakukan? Hah? Berusaha menghentikan pencuri. Pada akhirnya, kau tetap majikanku. Jadi mengapa kau selalu melakukan hal-hal jahat seperti itu?" Lier bekerja dengan baik sebagai asisten toko, jadi apa hakmu untuk memecatnya dan menyuruhnya pergi? Apakah toko obat keluarga yang milikmu? Hah, apakah Lier tidur dengan istri majikannya, atau apakah dia tidur dengan putri kesayangan majikannya? Pria yang didorong oleh kerumunan itu menyusut dan bersembunyi di balik pintu. Dia benar-benar ingin menggali lubang dan mengubur dirinya sendiri saat ini. Seperti apa temperamen tuannya? Seperti apa temperamen istri Lier? Bagaimana mungkin dia tidak tahu ini? Jadi, dia merasa seperti akan kehilangan lapisan kulitnya bahkan jika dia tidak terbunuh. Pak tua yang tidak memiliki emosi saat berkata, "Sudah selesai. Kalau sudah selesai, kamu bisa pulang dan mengerang di tempat tidur." Kudengar suara mengeong di daerah paling barat kota kecil itu tidak berhenti sepanjang tahun. Ada suara mengeong di pagi hari, dan ada suara mengeong di malam hari. Bahkan, suara mengeong begitu banyak sehingga banyak orang terpaksa pindah. Kata-katanya tampaknya menyentuh titik yang menyakitkan, dan suara wanita itu naik beberapa desibel saat dia berteriak, "Orang tua, kau masih punya muka untuk menyuruhku pulang. Setelah kehilangan pekerjaan dan penghasilannya, muridmu hanya tahu cara berkeliaran di jalan sepanjang hari. Atap rumah kami runtuh 2 hari yang lalu, dan dia bahkan tidak bisa mengumpulkan cukup uang untuk menambalnya kembali. Aku dipaksa kembali ke kediaman klanku bersama anak-anakku, dan aku menderita segala macam pelecehan dan kekerasan. Jika Lier tidak diusir dari apotek olehmu, apakah keluarga kami yang beranggotakan 4 orang akan menderita begitu banyak kesedihan? Pak tua yang, cepatlah serahkan tabunganmu untuk peti matimu dan bantu kami memperbaiki rumah kami. Jika tidak, ini tidak akan ada habisnya." Orang tua itu memasang ekspresi dingin saat dia menatap pria yang bersembunyi, Zheng Dafeng. Ada kesedihan di wajah Zheng Dafeng saat dia berkata, "Tuan, Lier telah pergi untuk menangani masalah itu sesuai dengan instruksi Anda. Dia pasti tidak akan kembali dalam waktu dekat." Ekspresi Pak tua yang menjadi gelap. Pada saat ini, Zheng Dafeng merasakan dorongan untuk berlutut dan bersujud. Wanita itu melempar payungnya ke tanah dan duduk di lantai yang basah oleh hujan, menangis terseduh-seduh dan berteriak, "Orang tua yang tidak bisa mati, apakah kau suka berselingkuh dengan istri muridmu? Apakah kau bahkan akan mengincarku?" Pak tua yang membawa bangku dari bawah atap, dan ia duduk perlahan sebelum mengambil beberapa tembakau lepas dari sakunya dan meremasnya menjadi bola. Ia kemudian menaruhnya ke dalam pipa rokoknya dan mulai mengisapnya. Ia menatap ke langit dan sama sekali mengabaikan wanita yang berteriak itu. Zheng Dafeng melihat wanita yang menangis dan berteriak di halaman belakang. Hujan cukup deras, dan wanita itu juga cukup menggairahkan, dengan pakaiannya yang juga relatif tipis saat ini. Akibatnya, banyak asisten toko dari toko obat keluarga yang datang untuk ikut bersenang-senang. Mereka semua diam-diam senang saat menikmati pesta yang memanjakan mata ini. Wanita itu menangis histeris, namun tiba-tiba terdiam beberapa saat seolah-olah ada yang mencengkeram lehernya. Dia mengusap matanya dan buru-buru berdiri, tidak lupa mengambil payung kertas minyaknya sambil berlari dengan panik.
Sambil berlari dia berteriak, ada hantu. Pak tua yang meringis dan berkata, seperti kotoran tikus di atas meja dupa, ini adalah seseorang yang dibenci oleh para dewa dan hantu.